Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Leo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang kebetulan aja nih statusnya lagi menjomblo ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi dunia percintaanmu, dan berikut kita akan intip-intip sedikit energi dari dia si Yayang mantannya kamu ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Set, ada Three of Pentacles. Berikut di situ ada energi dari Queen of Wands. Oh, ini jomblo happy nih. Oh, iya. Di situ. Ini kamu jomblonya jomblo happy ya. Walaupun kamunya tidak tertutup kemungkinan ya, masih adalah sesekali teringat sama ayang mantan gitu ya, masih kadang-kadang menghayalkan dia, melamunkan tentang dirinya. Namun semua lamunan itu, hayalan itu bukan menjadi alasan ya untuk kamu jadinya bersedih-sedih hati gitu ya, bukan jadi alasan untuk kayak kamunya jadi yang kayak apa, down gitu ya. Enggak. Itu tuh hanya namanya lamunan aja gitu loh, biar bikin kamu senyum-senyum sendiri gitu ya, biar bikin kamu ngerasa enak aja lah gitu, daripada nonton telenovela, drama Korea, drama Cina gitu ya. Mendingan kamu membentangkan layar di dalam imajinasinya kamu gitu ya, tentang si dia gitu. Nah, di sana. Dan ya mungkin di sini bahkan sempet ya kayak dianya menyelinap masuk dalam, jadi bunga tidurnya kamu gitu ya, jadi bunga mimpinya kamu di sana ya. Tapi kamu cukup realistis dalam menyikapi tentang lamunannya kamu ini gitu loh ya. Mungkin kamu juga sudah paham lah, balikan pun sama dia ya mungkin kisahnya gitu-gitu aja gitu ya, atau jangan-jangan kamu punya pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya kamu sudah senyata-nyatanya tahu kalau dianya itu tuh sudah punya kekasih baru gitu ya, yang menggantikan dirimu lah. Terus ngapain kamu merasa harus ngotot-ngototan gitu ya, bikin mimpi-mimpinya kamu, hayalan imajinasinya kamu mewujud nyata. Ngapain gitu? Kamu yang nggak berminat juga jadi pelakor gitu ya, jadi pebinor gitu ya. Kamu tidak berminat masuk dalam urusan asmara cinta orang lain gitu. Walaupun ada sih goda-godaannya ke arah sana secara kalian Leo ya. Kadang-kadang kalian ini kalau dipancing-pancing mau-mau aja kan gitu ya. Nah, tapi tetap akan diimbangi oleh rasio, oleh nalar gitu loh. Jadi andaikan pun kamu mau terbuka kepada si ayang mantannya kamu, tapi keterbukaannya kamu itu tuh ibaratnya hanya sekedar, apakah itu disebut iseng-iseng belaka gitu ya. Nah, kamu tetap di situ tuh dengan nalarmu menyatakan bahwa ya kalau mau punya hubungan serius dengan orang lain aja deh gitu loh ya, dengan orang lain aja, nggak usah dengan si dianya gitu loh ya. Diam-diam kamu mungkin secara intuisi juga mengetahui bahwa membangun hubungan yang baik, benar, langgeng, harmonis, entah itu tuh masuk kepada hubungan pernikahan, jangan-jangan ya bukan dia gitu ya, intuisimu udah bunyi-bunyi bukan dia. Nah seperti itu ya, karena ini kalau Mari lihat energi Leo yang Mari tarik cukup intuitif ya. Kamu memang energi api, tapi keintuitifanmu ya cukup tinggi di sini kan. Nah, balik lagi bahwa kamu juga males gitu ya, harus nanti
dapat tantangan jika kembali dengan mantannya kamu gitu ya, dapat tantangan ini itu, kamu lagi males gitu loh, kamu males gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau kamu mau menggait si ayang mantannya kamu ini tuh balik lagi ke kamu, cuman kamu ya merasa bahwa upayanya kamu menggait dia itu tuh jadi apa ya, itu tuh upaya yang gak aman juga gitu ya, bisa habisin energinya kamu lebih banyak gitu. Apalagi kalau kalian yang sudah sempat mencoba ya, udah sempat, misalnya kalau hubungan kalian ini tuh berpisahnya katakan telah setahunan lebih atau hitungan minimal 3 bulan ya sudah terpisah. Jangan-jangan di awal-awal sempat kamu pancing-pancing dia, tapi kamu tidak melihat ada respon yang oke dari si dianya. Kamu kan tahu di mana perjuangannya kamu harus kamu lakukan, sampai sejauh apa, sebanyak apa energi yang harus kamu tempatkan gitu ya, hanya demi menggait si dianya. Jadi di situ tuh kamu mendingan energinya ini menggait orang baru gitu ya, mendingan sama orang baru aja. Kalau sudah dalam beberapa kali upaya kamunya ndak sukses gitu kan dengan si seseorang ini gitu loh. Jadi ndak jauh-jauh, pada akhirnya kamunya itu tuh lebih cenderung terbuka ya, memberikan pesonamu, mengizinkan orang lain kelepek-kelepek pada pesonamu gitu ya, daripada harus diniatkan ke ayang mantan gitu. Dan saat ini kan juga energinya kadang lagi bagus-bagusnya ya, maksudnya kepercayaan dirimu tinggi. Jadi andai pun kamu di sini tuh jomblo, tapi itu bukan hal yang memalukan bagimu gitu. Kan ada itu orang, aduh nggak kuat dia, ada rasa kok kayak tidak berharga ketika sendirian ya, berstatus single, malu dikatakan gagal bangun rumah tangga, malu gagal membangun hubungan asmara gitu ya. Kalau kalian malah dia nggak ada gitu, apa malu-malunya gitu kan, nggak ada sedikit pun, mungkin nggak ada terlintas di benaknya kamu ini adalah peristiwa yang bikin value dirimu itu tuh jatuh gitu loh ya. Kamu di sini tuh ya aku single ya karena memang aku milih single. Memangnya kenapa dengan single lah? Kalau aku mau, aku bisa cepet kok punya pasangan baru, kamu gitu ya. Ya aku kan cantik, aku kan ganteng gitu, nggak ada, aku ini kalah menarik daripada pria-pria lain atau wanita-wanita lain gitu. Jadi kayak tinggi, tahu kamu value dirimu itu tuh yang tinggi, bukannya kamu di situ tuh sok-sokan narsistik ya. Kebetulan memang energi yang mari tarik ini tuh ya charming kaliannya gitu kan. Secara fisik juga nggak bisa ini kalian dibilang jelek-jelek banget, nggak bisa. Mungkin ya bukan kayak secantik siapalah gitu ya, Angelina Jolie, atau mungkin bukanlah segagah Keanu Reeves gitu ya, tapi ya masuk kayak ini tuh di golongan wajah-wajah menarik gitu loh ya. Dan memang ini inner beauty-nya kalian mari lihat lagi keluar ya, sebab karena ini orang bahagia kan gitu. Hanya kebahagiaan yang bisa bikin inner beauty itu tuh keluar gitu kan. Kalian juga kan di sana ndak ada ya berdrama-drama terlarut pada kesedihan, self talk negatif ke kalian itu kan nggak ada ya, self talknya kalian gitu kan ya kan, nggak ada di sini. Kalian justru ya bilang ya aku happy kok kayak gini gitu ya, menyenangkan kok sendirian ini tuh menyenangkan gitu ya. Wah aku malah jadi bisa nih ngerasain atau ngejalanin apa-apa yang belum sempat aku jalani ketika aku berstatus sebagai pasangannya si ayang mantan gitu.
Jadi ini tuh kayak tiket kemerdekaan justru bagimu ya, tiket kebebasan gitu bagimu, karena berakhirnya relationshipnya kamu sama si ayang mantannya kamu ini. Dan bisa dikatakan kamu cukup puas gitu ya, ketika bersama dengan ayang mantan, pahit manisnya sudah puas kamu rasakan gitu loh, galaunya, gamangnya, sedihnya, takutnya gitu ya, gembiranya, bersenang-senangnya, bahagianya, romantisnya, sudah puas untuk kamu rasakan gitu. Jadi sehingga kerinduan-kerinduan atau bahkan tuntutan-tuntutan memaksakan diri balik sama mantan, jadinya itu tuh nihil, zero gitu, zero. Dan kamu punya keoptimisan, habis ini pasti aku punya pasangan yang lebih mantep nih, yang lebih seksi misalnya, yang lebih montok, yang lebih gagah, lebih cakep, lebih sukses, lebih baik hati gitu ya, lebih tulus gitu ya. Nah, kalian percaya diri di sana. Jadi ibaratnya kalian tahulah bahwa di muka bumi ini tuh bukan hanya dia seorang nih jantan gitu ya. Bukan dia seorang nih perempuan gitu ya. Kalian tahu, walah ada 4 miliar laki-laki kok. Di sana masih bertabur 4 miliar perempuan gitu ya. Mendingan kamu kayak, daripada ngejar-ngejar mantan, kamu mendingan merasa aku upgrade diriku, gimana caranya biar aku makin cantik, biar aku, udahlah kamu cantik makin cantik, udahlah kamu tampan ya makin tampan, udahlah kamu sukses ya makin sukses. Mendingan aku upgrade dirinya aku supaya aku tuh bisa ditemukan dengan orang yang selevel dengan posisinya aku yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Nampaknya mari beberapa di antara kalian justru lagi semangat nih ya, lagi semangat upgrade diri gitu ya, upgrade hidup gitu ya, lagi semangat ke arah sana, alih-alih termenung-menung saja gitu, termenung-menung saja, sesekali menyelinap. Tadi kata Maria, kamu berhayal, kamu berimajinasi, sesekali saja, hanya sesekali, tidak mengganggu kebahagiaan hidupmu, tidak sampai ke situ. Dan juga kan kalian pandai ya mengisi hidupnya kalian, mengisi dunia asmaranya kalian, jangan sempat kosong gitu kan. Kalian kan pandai di sana. Misalnya ya kamu mulai mau ngebuka diri, coba chatting orang ya, atau membalas chattingan dari cowok-cowok misalnya ya, kayak gitu ya. Atau ya kalaupun tidak beraktivitas seperti itu, agaknya tebar-tebar pesona doang gitu ya, itu pun jadi satu kesenangan bagi kamu untuk sementara ini gitu ya. Jadi misalnya kamu happy aja kalau kamu ngupload status, banyak orang yang nge-like gitu ya. Misalnya kamu berkarya, banyak yang suka gitu ya. Lagi-lagi energi dunia asmaranya kamu ya, itu tuh kamu alokasikan untuk kesenangan dirimu, kebahagiaan dirimu, untuk naikin rasa bangganya kamu gitu ya, rasa berharganya kamu. Di sana dengar tebar-tebar pesona aja pun kamu udah cukup seneng ini kalau Maria lihat, walaupun belum nyata nih ada satu laki-laki atau satu orang wanita yang berminat jelas ke kamu gitu ya, tapi hanya sebatas kayak bisa aja gitu nunjukin eksistensinya kamu di muka bumi ini melalui sosial media. Udah asik lah ya, udah asik banget menurut dirimu. Memang udah bener ya, kamunya itu tuh nggak usah balikan lagi sama mantannya kamu. Setidaknya niatan untuk balikannya jangan di saat sekarang. Memang ada kemungkinannya dia ini tuh datang merapat sama kamu. Tapi walaupun dia datang merapat sama kamu, ini tuh tidak bisa dikatakan dia akan mau bangun hubungan yang lebih mantap lagi ya sama kamunya. Sebab cinta ndak ada. Ya, kebutuhan bermasa depan dengan kamu ya nggak ada. Salah-salah kamu bisa ini tuh mengizinkan dia ya, mengizinkan dia untuk
warawiri hanya sebatas ngegaduh-gaduhin hidupnya kamu. Hati-hati kamu di sana ya. Hati-hati. Takut-takutnya kamu datang timbul lagi harapan gitu ya. Apalagi kalau kamu cewek. Cewek ini tuh kan mau dia kadang-kadang tuh agak-agak mudah, goyah gitu loh. Ya, walaupun udah mantap jos, oh aku harus punya kisah baru nih, mendingan aku pacaran sama orang lain nih daripada sama yang mantan gitu ya. Tapi itu namanya cewek kan seneng ya diperlakukan misalnya manis, ngelihat ada yang nge-effortin gitu ya. Nah, hati-hati kamu di sana. Sebab kalau dengan seseorang, terutama saat-saat sekarang ini loh ya, saat-saat sekarang ini, jika ada mantanmu yang masih coba chatting-chatting kamu, masih coba terbuka kepada kamu, masih kayak mencoba menjaga interaksi dengan kamu, itu tuh disikapi hanya sebatas silaturahmi aja ya. Leo, kalau Mari boleh ngasih saran sama kamu ya, anggap aja dia hanya sebatas bersilaturahmi sama kamu, sebab nggak ada ini yang mau dia tawarkan yang lebih ekstra dengan kamu, yang eksklusif untukmu, nggak ada. Kalau kamu tak cici, dia masih ada cinta? Enggak. Dia masih ada rasa sayang? Enggak. Dia masih ingin kembali rekonsiliasi? Enggak. Hanya ingin merapat aja. Hanya ingin merapat aja. Ada memang ingin tahu ya kamu lagi ngapain, kamu udah kayak gimana, kamu sedang sama siapa, gitu ya. Nyari-nyari informasi tentang kamu. Ya ada kepo-keponya ini, sebatas kepo-kepo aja nih orang, gitu ya, sebatas kepo-kepo aja, sebatas kayak mau memecah-mecah atensinya kamu aja ini pada kehidupanmu di masa depan, gitu loh. Anggap temen-temen aja lah dianya. Nggak usah kamu kepikiran, ini maksudnya apa sih? Mau balikan lagi nggak ya sama aku? Atau gimana sih ini? Nggak usah. Jangan. Gitu. Nggak ada hal eksklusif yang mau dia tawarkan ke kamu, terutama saat sekarang. Kalian bisa aja masih tetap, ini maaf banget ya Leo. Maaf, mungkin Mari agak vulgar. Misalnya bahkan kalau kalian beraktivitas seksual di sini ya, tapi itu tuh hanya sebatas biologis aja. Dia tidak menghadirkan perasaan cinta ketika berhubungan seksual itu dengan kamunya, gitu ya. Nggak ada di situ. Hanya ibaratnya cerot udah selesai, cium-ciuman sama kamu udah selesai. Gitu, gairahnya dia bisa dilepaskannya ke kamu, selesai. Andaikan kalian masih tetap ada aktivitas seksualnya saat ini, gitu. Kalau hanya sebatas kayak bercakap-cakap aja, chattingan ya sesekali, atau telepon-teleponan sesekali, gitu ya, atau mungkin ngajak kamu jalan keluar sesekali ya, ngajak kamu ngopi kah, muter-muter ngeronda kampung kah, gitu ya. Hanya itu aja itu mau dia. Itu ndak ada artinya itu ya, ndak ada arti secara eksklusif ya, arti yang istimewa gitu ya, nggak ada di sana. Dan kamu harusnya udah tahunya itu ya, harusnya kamu udah tahu di situ. Jadi kamu nggak usah lagi jangan-jangan ini hanya kecurigaanku aja nih, dianya mau main-main sama aku, padahal sebenarnya dia mau kembali untuk serius sama aku. Buktinya dia udah rajin nih chatting aku, buktinya udah dia rajin nih ngajak aku keluar. Nggak usah, yakin, nggak usah. Gitu ya Leo. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada siapa pembacaan ini ditujukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan nunjukin zodiak dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial F. Ada
fajar, N ada nama, T ada telinga, G ada gula, W ada warna, E ada ember, H ada hati. Oke. Berikutnya mari masuk ke zodiak ya. Energi Sagittarius hadir, ada energi dari Aries, masuk energi dari Aquarius, masuk energi Cancer, Leo. Kemudian di sini ada energi dari Capricorn dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Itu aja dulu ya Leo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.